Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dano Firman Setiaji. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait tokoh pendidikan Islam Indonesia, yaitu K.J. Imam Zarkasi, yang dikenal sebagai seorang tokoh dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik kenegaraan. Di samping itu, juga dikenal sebagai seorang penulis produktif yang telah banyak menghasilkan karya ilmiah. Biografi K.J. Imam Zarkasi. K.J. Imam Zarkasi lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1910 di Desa Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. K.J. Imam Zarkasi putra ketujuh dari Kiai Santoso Anom Besari. Pada saat usia 8 tahun, ayah K.J. Imam Zarkasi meninggal dunia, dan pada tahun 1920 ibu dari K.J. Imam Zarkasi meninggal dunia. Maka pada tanggal 30 April 1985 pada pukul jam 9 malam beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Madiun. Pendidikan dan latar belakang K.J. Imam Zarkasi. K.J. Imam Zarkasi belajar di Sekolah Dasar Ongkoloro, Ponorogo, dan belajar di Pondok Pesantren Josari, Ponorogo. Setelah selesai belajar di Sekolah Ongkoloro, beliau melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Jamseran Solo, sekaligus belajar di Sekolah Mambaul Ulum, dan kemudian melanjutkan ke Madrasah Adabiyah di bawah asuhan Ustadz Al-Hashimi. Selama belajar di Madrasah Adabiyah ini, K.J. Imam Zarkasi sangat tertarik dengan pelajaran bahasa Arab dan berusaha mendalaminya. Maka sang guru Al-Ustadz Al-Hashimi juga sangat mempengaruhi pemikiran K.J. Imam Zarkasi, terutama mengenai modernisasi sistem pendidikan Islam. Setamat dari Jamseran dan Sekolah Madrasah Adabiyah pada tahun 1930, K.J. Imam Zarkasi melanjutkan pendidikannya di Sumatera Toalib di Padang Panjang, Sumatera Barat. Lembaga ini dipimpin oleh Mahmud Yunus, seorang alumni Darul Ulum Mesir. K.J. Imam Zarkasi menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini pada tahun 1935. Setahun kemudian, K.J. Imam Zarkasi mengembalikan amanah gurunya itu dan kembali ke Gontor untuk bergabung kembali bersama kedua kakaknya, Zainuddin Fanani dan Ahmad Sahal, untuk mengelola pesantren Darussalam Gontor. Masa jabatan K.J. Imam Zarkasi pada tahun 1951 hingga 1953, K.J. Imam Zarkasi menjadi kepala bagian perencanaan pendidikan agama pada sekolah dasar. Dan pada tahun 1953, K.J. Imam Zarkasi menjadi kepala Dewan Pengawas Pendidikan Agama. Dan pada tahun 1948 hingga 1955, K.J. Imam Zarkasi menjadi ketua PB atau Persatuan Guru Islam Indonesia. Dan pada tahun 1957, beliau sempat menjadi anggota Badan Perencanaan Peraturan Pokok Pendidikan Swasta. Dan pada tahun 1959, K.J. Imam Zarkasi diangkat oleh Presiden Soekarno untuk menjadi anggota Dewan Perancang Nasional atau Deppernas. Maka di samping itu, beliau menjadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI Pusat. Dan pada tahun 1962, K.J. Imam Zarkasi menjadi anggota delegasi Indonesia dalam peninjauan ke negara-negara Uni Soviet. Pada tahun 1972, K.J. Imam Zarkasi menjadi wakil Indonesia dalam Muktamar Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah atau Muktamar Akademi Islam Sedunia ke-7 di Kairo, Mesir. Dan pada tahun 1985, K.J. Imam Zarkasi menjabat Rektor Institut Pendidikan Darussalam hingga beliau berpulang ke rahmatullah. Karya-karya K.J. Imam Zarkasi. K.J. Imam Zarkasi merupakan seorang tokoh yang cukup produktif untuk menulis. Dari sekian banyak tulisannya, ada yang menulis sendiri dan ada juga yang menulis bersama orang lain.
Maka beberapa buku hasil karya Kiai Haji Mojdar adalah: pertama ada Pedoman Pendidikan Modern, yang kedua Kursus Bahasa Islam yang ditulis bersama Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan yang ketiga ada buku Usuluddin, yaitu pelajaran aqaid atau keimanan, dan yang keempat pelajaran fikih 1 dan fikih 2, dan yang kelima pelajaran tajwid, dan yang keenam ada buku bimbingan keimanan, yang ketujuh ada buku Qawaidul Imla, dan yang kedelapan ada pelajaran huruf Al-Quran 1 dan huruf Al-Quran 2, dan yang sembilan ada pelajaran bahasa Arab 1 dan pelajaran bahasa Arab 2 serta kamusnya, dan yang ke-10 ada At-Tamrinat Jilid 1, At-Tamrinat Jilid 2 dan At-Tamrinat Jilid 3 beserta kamusnya, dan yang ke-11 ada Iqrab Bu Amsilati Al-Jumal Jilid 1 dan Jilid 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran pendidikan Kiai Haji Mojdar. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pemikiran pendidikan Kiai Mojdar adalah karena ia berkesempatan mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan yang beragam, bermacam-macam, mulai dari pesantren yang tradisional hingga lembaga pendidikan modern semacam sekolah Islam di Padang Panjang. Dari gurunya ini Imam Zarkashi terutama mendapat pemikiran tentang urgensi bahasa Arab dan cara mengajarnya saat itu. Pemikiran tentang modernisasi pendidikan Islam semacam ini bertujuan untuk menggunakan sektor pendidikan sebagai wahana pembaruan ideologi dan budaya Islam, sekaligus juga sebagai cara untuk menjawab tantangan budaya Barat, dominasi kolonial, dan sistem teknologi Barat yang dikapitalisis. Yang pertama, ada keyakinannya bahwa jalur yang paling pas untuk melakukan gerakan pembaruan dan kebangkitan Islam di masyarakat adalah jalur pendidikan, bukan jalur politik. Sebagaimana ucapan Kiai Haji Mojdar adalah, politik saya adalah politik pendidikan. Dan yang kedua, pendidikan Islam di Indonesia harus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang muncul pada saat modern ini. Kiai Haji Imam Zarkashi memiliki pemikiran pendidikan Islam untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Kiai Haji Imam Zarkashi berpendapat bahwa tujuan pendidikan bukan hanya membuat anak didiknya pintar atau memiliki banyak ilmu, tetapi lebih dari itu, tujuan sebenarnya dari pendidikan adalah bagaimana agar ilmu yang dimiliki oleh anak didik dapat diamalkan dan disampaikannya kepada orang lain. Maka pendapat Kiai Haji Imam Zarkashi ini sesuai dengan prinsip dalam Islam, yang dimana dalam Islam dikenal ada 3 kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, yaitu mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan kemudian mendakwahkan ilmu yang sudah dimiliki dan diamalkannya itu. Dalam pemikiran yang kedua adalah pendidikan integral. Prinsip Kiai Haji Imam Zarkashi dalam pendidikan integral juga terlihat dari jawabannya ketika ditanya oleh Presiden Soeharto dalam kunjungannya ke pesantren Gontor. Pak Soeharto bertanya tentang persentase pelajaran agama dan persentase dengan pelajaran umum di Pondok Pesantren Gontor. Kiai Haji Imam Zarkashi menjawab dengan tegas, 100% agama dan 100% umum. Maka yang dimaksud yang sebenarnya tidak ada persentase agama dan umum di pesantren Gontor. Sebab dalam Islam semua ilmu adalah sama. Hanya bedanya yang satu dihasilkan dari telaah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sementara yang satunya adalah hasil dari penelitian terhadap alam raya. Dan yang kedua, dalam pendidikan integral, Kiai Haji Imam Zarkashi mengusulkan kepada kedua kakaknya untuk membuka program baru yang diberi nama Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau yang disingkat dengan KMI. Program ini dalam pendidikan yang diselenggarakan selama 6 tahun, setingkat dengan jenjang pendidikan menengah. Yang ketiga, dalam pemikiran pendidikan Kiai Haji Imam Zarkashi yaitu metode pembelajaran. Dalam metode pengajaran bahasa Arab, Kiai Haji Imam Zarkashi berpendapat bahwa yang penting adalah memperbanyak pelatihan, karena guru bahasa Arab tidak boleh menggunakan sistem terjemahan,
melainkan harus lebih memperbanyak latihan, baik lisan maupun tulisan, sehingga murid diharapkan memiliki kemampuan untuk memfungsikan satu kata dalam banyak ragam kalimat. Maka Petua KJ Mujarkasi yang terkenal dalam hal ini adalah dengan kalimat al-kalimah wahidah fi alfi jumlah khairun min alfi kalimah fi jumlatin wahidah. Maksudnya adalah memahami satu kata dan mampu menempatkannya dalam banyak kalimat adalah lebih baik daripada mengetahui banyak kata tapi hanya dapat menerapkan masing-masing kata itu dalam satu kalimat saja. Pemikiran pendidikan KJ Mujarkasi selanjutnya yaitu modernisasi pesantren. KJ Mujarkasi untuk melakukan gerakan modernisasi pesantren, langkah awal untuk menuju ke arah itu adalah dengan melakukan studi banding ke 4 tempat yang berbeda, yaitu ke Universitas Al-Azhar Mesir Kairo, kedua ke Pondok Sanggit di Libya, dan yang ketiga ke Universitas Muslim Aligarh dan ke Perguruan Santiniketan. Dan langkah lainnya yang diambil dalam rangka modernisasi pesantren adalah dengan mewakafkan pesantren. KJ Mujarkasi dan kedua kakaknya mewakafkan pesantren Gontor kepada umat Islam, sehingga pesantren Gontor tidak lagi milik keluarga, melainkan sudah menjadi milik umat Islam. Momen bersejarah ini bagi terwujudnya niat mewakafkan pondok kepada umat Islam terjadi pada tanggal 12 Oktober 1958. Pemikiran pendidikan KJ Mujarkasi yang terakhir yaitu kaderisasi. Salah satu kunci keberhasilan pesantren Pondok Gontor dapat terus berkembang hingga kini adalah proses kaderisasi yang berjalan baik di sana. Kesaksian putra tertuanya Abdullah Syukri, suatu hari beliau pernah dipanggil oleh sang ayah bersama sepupunya Hasan Abdullah. Kemudian KJ Mujarkasi berkata kepada keduanya, "Syukri, kamu anak saya. Hasan, kamu anaknya Pak Sahal. Pegang jiwa dan filsafat pondok. Kalau tidak, kamu akan terpental dari pondok." Perkataan ayahnya itu menggambarkan bahwa bertahannya seorang kader pesantren Gontor di sana bukan didasarkan kepada keturunan, melainkan bergantung kepada dirinya sendiri. Jika ia tetap memegang teguh jiwa dan filsafat pondok, maka ia akan bertahan. Jika tidak, maka ia akan terpental. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak para pendiri pesantren Gontor. Maka proses kaderisasi yang dilakukan oleh KJ Mujarkasi tidak didasarkan kepada keturunan, sebagaimana kebiasaan kebanyakan pondok pesantren pada saat itu, tetapi berdasarkan kapasitas dirinya masing-masing orang, sehingga pesantren Gontor dapat terus dipimpin oleh orang yang memang memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan KJ Mujarkasi bertumpu pada tujuan pendidikan yang ingin menjadikan anak didik bukan hanya memahami pelajaran, tetapi lebih dari itu, mengamalkan dan mendakwakannya. Untuk mencapai tujuan itu, beliau membuat konsep pendidikan integral antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Semua pelajaran itu kemudian diajarkan dengan menggunakan metode mengajar yang disusunnya berdasarkan pengalaman dan buku-buku yang pernah dibacanya, sehingga proses belajar mengajar berjalan baik dan menghasilkan para kader penerus yang memang disiapkan begitu baik oleh KJ Mujarkasi untuk meneruskan perjuangannya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya terkait tokoh pendidikan Islam Indonesia yaitu KJ Mujarkasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.